Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saat ini kami akan membahas tentang rangkaian flip-flop. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Nebriska Santri Valonika, dengan NIM 11813.002. Lalu Idia Sari dengan NIM 11813027. Kemudian Dapik Apriliansyah 1191300077 dan Denia Aldi Saputra 1201300001 dan yang terakhir Zulfikri Azmi 12013008. Lalu pada materi pertama akan dibacakan oleh Denia. Untuk Denia dipersilakan. Oke, baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari rangkaian flip-flop. Pengertian dari rangkaian flip-flop ini sendiri adalah rangkaian logika yang terdiri dari dua input stabil serta mampu menyimpan data biner di mana outputnya berdasarkan atas nilai input dan keadaan logika output sebelumnya. Rangkaian flip-flop ini bisa juga disebut dengan komponen elektronika yang saling berhubungan dan bersifat seperti memori penyimpanan data. Data yang disimpan tersebut dapat diubah berdasarkan nilai inputan yang bervariasi. Contoh dari rangkaian flip-flop banyak digunakan dalam rangkaian elektronik seperti yang pertama yaitu pencacah, yang kedua register, dan yang ketiga memori. Pada dasarnya, rangkaian flip-flop ini merupakan rangkaian logika dengan dua output Q dan Q bar dengan keadaan yang saling berkebalikan atau berlawanan atau saling komplement. Yang kedua, flip-flop berlogika high atau 1 atau low 0. Yang dimaksud adalah keadaan pada output normal Q. Yang ketiga, output Q bar selalu berkebalikan dengan Q. Yang keempat, ada dua kemungkinan jika Q sama dengan 0 dan Q bar sama dengan 1. Dan yang kedua, Q sama dengan 1 dan Q bar sama dengan 0. Dapat dilihat seperti gambar di samping, seperti gambar ini. Next, sejarah dari rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Inggris, yakni F.W. Jordan dan William Eccles, tepatnya pada tahun 1918 di negara Inggris. Di sini kami akan menjelaskan beberapa jenis-jenis rangkaian flip-flop. Ada 6. Yang pertama, flip-flop set reset atau SR, flip-flop set reset berdetak, flip-flop JK, flip-flop JKMS, flip-flop D, dan flip-flop T. Yang pertama, flip-flop set reset atau SR. Di sistem ini ada dua masukan, yaitu set di mana mulai alur untuk menjalankan tugas, dan reset yaitu mengembalikan ke fungsi normal. Rangkaian dari flip-flop SR ini akan tampak seperti dua input, di mana masing-masing terhubung ke output berbeda. Akan tetapi ada koneksi di tengah dan logika NOR dan NAND, sehingga satu input misalnya set dapat mempengaruhi output yang lain. Flip-flop SR ini adalah tipe dasar dan dapat dikembangkan dengan beberapa variasi. Misalnya, posisi set dibalik ke reset lalu ditambah konjungsi kedua sebelum menuju output. Bagian ini bertugas menghubungkan S dan R secara langsung dengan perantara CP. Di sini dapat dilihat gambar dari gerbang logika flip-flop SR. Yang pertama simbolnya itu flip-flop SR. Di sini ada input S, R, dan output keybar, key dan keybar. Ini juga terdapat rangkaian dasar flip-flop SR. Selanjutnya, flip-flop SR pada gerbang NAND. Gerbang NAND ini sendiri terdapat tabel kebenaran. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, outputnya akan menghasilkan 1. Dan jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, outputnya akan menghasilkan 1. Kemudian jika A1, B0, maka outputnya 1. Dan jika A1 dan B1, maka outputnya 0. Di sini ada tabel kebenaran dari flip-flop SR gerbang NAND. Jadi jika inputnya S-nya itu 0
R-nya 0, maka key-nya itu akan tidak terdefinisi. Dan key bar-nya juga sama, yaitu tidak terdefinisi dengan aksi terlarang. Kemudian jika input S-nya itu sama dengan 0, R-nya 1, maka output dari key-nya itu sama dengan 1. Dan key bar-nya sama dengan 0. Jika S-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 0, key-nya itu akan sama dengan 0 dan key bar-nya sama dengan 1. Kemudian jika I-nya 1, R-nya 1, maka key-nya akan sama dengan nilai kebalikan dari key N. Dan ini key bar-nya juga key bar N. Di sini action-nya masih disimpan dalam memori. Cara kerja flip-flop SR. Jika S sama dengan R sama dengan 1, keadaan ini tidak memiliki pengaruh terhadap keluaran flip-flop. Keluaran key dan key bar akan tetap apapun keadaan masukan yang mendahulunya. Yang kedua, jika S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1, keadaan ini akan selalu mengakibatkan keluaran menuju keadaan key sama dengan 1. Jika salah satu saja dari S dan R-nya ini 1, maka key-nya akan sama dengan 1. Dan dan akan tetap terjadi sampai setelah S-nya kembali ke 1. Keadaan ini dikatakan bahwa flip-flop terdapat di set. Dan jika S-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1, maka keadaan ini selalu menghasilkan key sama dengan 0. Dan akan tetap bertahan sampai setelah R kembali menjadi 1. Keadaan ini dikatakan bahwa flip-flop ini di reset. Kemudian jika S-nya sama dengan R sama dengan 0, keadaan ini berusaha men-set dan mereset secara bersamaan dan menghasilkan keluaran tidak konsisten dengan flip-flop. Keadaan ini adalah keadaan yang terlarang. Yang kedua ada flip-flop SR pada gerbang NOR. Jadi untuk gerbang NOR dapat dilihat pada gambar dengan tabel kebenaran. Untuk NOR, A-nya itu jika A sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, maka inputnya akan menghasilkan 1. Jika A-nya sama dengan 0, B-nya 1, maka outputnya 0. Jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka outputnya itu 0. Jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, juga akan menghasilkan outputnya 0. Jadi yang akan menghasilkan output 1 hanya jika A dan B-nya 0. Di sini dapat dilihat gambar dari flip-flop SR gerbang NOR. Di sini ada tabel kebenarannya. Jika inputnya S, R-nya ini 0, maka key dan key bar-nya itu akan menghasilkan key N dan key bar N. Kemudian jika S-nya itu 1, R-nya itu 0, maka key-nya akan menghasilkan 1 dan key bar-nya sama dengan 0. Ini disebut dengan action set. Kemudian jika inputnya 0, input S-nya 0, input R-nya 1, maka key-nya sama dengan 0 dan key bar-nya sama dengan 1. Ini dinamakan dengan action reset. Kemudian jika inputnya 1 dan inputnya S itu 1 dan 1, maka di sini tidak dapat terdefinisi atau terlarang. Di sini ada cara kerja dari FFSR untuk gerbang NOR. Jika S sama dengan R sama dengan 0, keadaan ini tidak memiliki pengaruh terhadap keluaran flip-flop. Kemudian jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, keadaan ini akan selalu mengakibatkan keluaran menuju ke dalam key sama dengan 1. Yang ketiga yaitu jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, keadaan ini selalu menghasilkan key sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika S sama dengan R sama dengan 1, keadaan ini akan berusaha men-set dan mereset secara bersamaan dan menghasilkan keluaran yang tidak konsisten karena key sama dengan key bar. Jika masukan dikembalikan ke 0 secara bersamaan, keluaran akan tidak dapat diprediksi. Keadaan ini adalah keadaan yang terlarang. Yang ketiga ada flip-flop SR active high. FFSR dengan input active high memungkinkan untuk dikembangkan menjadi FF flip-flop yang dapat dikendalikan. Memanfaatkan FF9 dan menambahkan gerbang. Dalam ini dapat dilihat di rangkaian FFSR active high menggunakan NaN. Kemudian yang ketiga, not pada keluaran input. Terdapat not pada keluaran input, ini not pada keluaran di inputnya. Kemudian gerbang not tersebut merupakan gerbang NaN yang kedua inputnya disatukan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan fasilitas pengendalinya.
cara kerja dari flip-flop SR active high, jika dianalisa maka jika S-nya 1, SID 1, dan R-nya 0, maka key-nya akan menghasilkan 1. Dan jika S-nya sama dengan 0, R-nya 1, maka key-nya sama dengan 0. Jika S dan R-nya itu sama dengan 0, maka key-nya dapat binominal 1 atau 0, tergantung dari keadaan key yang mendahului atau sebelumnya. Di sini dapat dilihat tabel kebenaran dari SR active high. Jika SR dan key N-nya itu sama dengan 0, maka key N plus 1-nya itu akan sama dengan 0. Kemudian jika S-nya 0, R-nya 0, dan key N-nya itu sama dengan 1, maka key N-nya itu akan sama dengan 1. Dan jika S-nya itu sama dengan 0, R-nya sama dengan 1, dan key N-nya sama dengan 0, maka key N plus 1-nya itu akan menghasilkan 0. Dan jika SR-nya 011 akan menghasilkan key N plus 1-nya itu 0. Dan jika S-nya itu 100 ataupun 101, maka key N plus 1-nya akan menghasilkan output 1. Kemudian jika S dan R-nya 1, maka hasilnya akan menyebabkan action terlarang. Baik, terima kasih Denny. Untuk selanjutnya, pembahasan materi kedua akan dilanjutkan oleh Idia. Untuk Idia dipersilakan. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang flip-flop set reset berdetak. Next. Bisa di next slide-nya. Di sini flip-flop set reset berdetak itu atau clocked FFSR pada umumnya sistem digital terdiri dari banyak FF. Untuk memberikan kemungkinan perubahan FF yang satu sinkron dengan FF yang lain diperlukan tambahan saluran input. Saluran input tersebut dikenal sebagai input berdetak, clock atau bisa disingkat dengan CK. Sehingga FF yang disebut dengan FFSR berdetak. Perubahan output FFSR berdetak hanya terjadi jika input CK sama dengan 1. Bisa dilihat dari gambar rangkaian di samping. Kemudian ada penjelasan cara kerja flip-flop set reset berdetak. Yang pertama itu jika input CK sama dengan 0, maka S sama dengan R sama dengan 1 sehingga output key dapat bernilai 0 atau 1. Kemudian pada saat CK sama dengan 0, meskipun nilai S dan R berubah-ubah, output FF tetap 0 atau 1. Output FF berubah hanya ketika CK bertransisi dari 0 ke 1 dan nilai output tersebut tergantung dari keadaan S dan R pada saat CK sama dengan 1. Kemudian transisi detak dinamakan transisi positif. Kemudian selanjutnya output FF tidak akan berubah meskipun jika CK berubah dari 1 menjadi 0. Tabel kebenarannya sama dengan tabel kebenaran FFSR yang telah dijelaskan oleh Denia sebelumnya, yang FFSR active high. Kemudian di sini ada gambar FFSR berdetak, sama gambarnya seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian di bawahnya ada diagram untuk FFSR berdetak, di mana di situ ada input S, ada input R, kemudian ditambahkan clock-nya yang menghasilkan output key dan keybar. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Jika S sama dengan 0, R sama dengan 0, key N-nya juga 0, maka outputnya yang keluar sama dengan 0. Jika S sama dengan 0, R sama dengan 0, key N sama dengan 1, maka output yang keluar akan 1. Jika S sama dengan 0, R sama dengan 1, key N sama dengan 0, maka output yang keluar adalah 0. Jika S sama dengan 0, R sama dengan 1, key N sama dengan 1, maka yang output yang keluar adalah 0. S sama dengan 1, R sama dengan 0, key N sama dengan 0, maka key N plus 1 yang akan keluar adalah 1. Jika S1, R0, key N-nya 1,
maka Qn plus 1-nya 1. Jika S-nya 1, R-nya 1, Qn-nya 0, output yang keluar adalah terlarang. Terus jika S-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, Qn sama dengan 1, output Qn plus 1-nya juga terlarang. Baik, terima kasih Dia. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang flip-flop JK. Next. Bisa dilihat, ini adalah simbol dan gambar dari flip-flop JK. Yang mana bisa kita lihat bila yang B, itu terdapat input J dan juga K ditambah dengan CK yang mana akan menghasilkan output Q dan Q bar. Yang A bisa dilihat bahwa FFJK yang tersusun dari FFSR berdetak seperti yang dijelaskan di dia tadi. Dan kemudian yang B yang tadi sudah saya sebutkan adalah simbol dari FFJK. Next. Untuk pengertian flip-flop JK sendiri, seperti yang diketahui, flip-flop JK memakai 3 input, yaitu J, K, dan CLK, dengan posisi CLK berada di tengah-tengah. Ini juga termasuk hasil pengembangan dari sistem SR. Dan ada fakta menarik, yaitu ada koneksi dari input J dan K ke output terpisah secara langsung. Tugas dari input CLK sendiri adalah memastikan ada koneksi dari J ke K dan sebaliknya, serta mengatur agar bisa sesuai. Dan dengan cara ini, K dapat mengirim output milik J lebih singkat tanpa harus masuk rangkaian utama. Next. Berikut gambar dari tabel kebenaran FFJK. Yang mana input J 0, K 0, Qn 0 akan menghasilkan output atau Qn plus 1-nya 0. Jika J 0, K 0, Qn 1, maka outputnya 1. Jika J 0, K 1, Qn 0, maka outputnya 0. Lalu J0, K1, Qn 1, outputnya 0. J1, K0, Qn 0, outputnya 1. J1, K0, Kn1, Qn1, outputnya adalah 1. J1, K1, Kn0, maka outputnya 1. Dan yang terakhir, jika input J1, K1, Kn, Qn1 itu menghasilkan output 0. Namun, adapun kelemahan utama dari FFSR, yaitu terjadinya keadaan terlarang. Dan untuk mengatasinya, bisa disusun jenis FF atau yang dikenal juga sebagai FFJK. Untuk FFJK sendiri dapat disusun dari FFSR berdetak yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh dia. Dengan fungsi logika S dan R pada FFSR berdetak adalah S sama dengan Q bar dan R sama dengan KQ. Next. Untuk membaca FFJK sendiri, meskipun yang seperti kita ketahui bahwa FFJK lebih baik dari sebelumnya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, FFJK tetap memiliki kelemahan. Yang mana akan terjadi bila J sama dengan K sama dengan 1. Berikut contohnya. Bila di awal Q sama dengan Qn sama dengan 1, dan pada saat CK sama dengan 1, maka Q akan berubah menjadi Qn plus 1 sama dengan 0. Kemudian karena sekarang Q sama dengan 0, kalau jika CK tetap 1, maka keluaran Q akan berubah kembali menjadi 1. Dan demikian hasilnya jika J sama dengan K sama dengan 1 dan CK terlalu lama dalam keadaan 1,
maka keluaran Q akan berubah-ubah dari 0 ke 1 atau sebaliknya dari 1 ke 0, yang mana akan mengakibatkan CK kembali ke 0. Keadaan keluaran Q tidak dapat diprediksi atau tidak menentu, yang juga dikenal sebagai gejala balapan putar atau race round. Balapan putar tidak akan terjadi jika lebar pulsa detak CK lebih kecil daripada waktu yang diperlukan untuk berubahnya keluaran TD atau waktu tunda flip-flop. Order waktu tunda tersebut adalah nano hingga mikrodetik. Dan jika syaratnya tidak terpenuhi, maka saat J sama dengan K sama dengan 1 akan terjadinya balapan putar, yaitu keluaran flip-flop akan berubah secara berulang pada harga 0 atau 1 selama CK masih 1. Untuk mengatasinya, FFJK kemudian disusun jenis flip-flop baru yang dikenal sebagai flip-flop JK Master Slave atau flip-flop JK MS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Untuk Davi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya flip-flop JK MS. Next. Berikut simbol dan gambar flip-flop JKMS. Bisa dilihat terdapat input J dan K ditambah clock dan ditambahkan flip-flop JK dan flip-flop JKSR, dan terdapat output Q dan Q bar. Next. Pengertian flip-flop JKMS. Flip-flop JKMS merupakan suatu rangkaian yang dapat disusun dari flip-flop JK sebagai master atau majikan dan flip-flop SR berdetak sebagai slave atau budak. Umpan balik tidak keluar dari flip-flop JK tetapi dari flip-flop SR berdetak. Polaritas dari pulsa detak yang masuk ke flip-flop JK berlawanan dengan polaritas pulsa detak yang masuk ke flip-flop SR berdetak. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop master slave dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Flip-flop pertama disebut master dan flip-flop kedua disebut slave. Master merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat naik atau positif, sedangkan slave merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat turun atau negatif. Pada saat sinyal detak berada pada kondisi naik, master yang aktif dan slave menjadi tidak aktif, dan sebaliknya, pada saat sinyal detak pada kondisi turun, master tidak aktif dan slave aktif. Kelebihan JK flip-flop terhadap flip-flop sebelumnya yaitu JK flip-flop tidak mempunyai kondisi terlarang. Artinya, berapapun input yang diberikan, asal ada clock, maka akan terjadi perubahan pada output. Next. Tanya bisa dilanjut. Dan berikut beberapa prinsip dasar flip-flop JKMS. Yang pertama, jika clock bernilai rendah atau 0, maka flip-flop JK master akan tidak aktif. Tetapi karena input clock flip-flop JK slave merupakan komplement dari clock flip-flop master, maka flip-flop slave menjadi aktif dan outputnya mengikuti output flip-flop JK master. Kedua, jika clock bernilai tinggi atau 1, flip-flop master aktif sehingga outputnya tergantung pada input J dan K. Pada sisi lain, flip-flop slave menjadi tidak aktif karena clock pemicunya bernilai rendah. Ketiga, pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi, masternya aktif dan slave-nya tidak aktif. Keempat, pada saat sinyal detak berada pada tingkat rendah, masternya yang tidak aktif dan slave-nya aktif. 5. Jika input J diberikan bersama-sama dengan
tepi naik pulsa pemicu, flip-flop master akan bekerja terlebih dahulu, memantapkan inputnya selama menggunakan tepi naik sampai clock bernilai rendah. 6. Setelah clock bernilai rendah, flip-flop master akan tidak aktif dan flip-flop slave bekerja mentransfer kedua output flip-flop master ke output flip-flop slave yang merupakan output flip-flop secara keseluruhan. Next. Dan berikut tabel kebenaran flip-flop JKMS. Saat JX, KX, CLK 0, KN plus 1 jadi KN dan keterangannya mengingat. Saat J sama dengan 0, K sama dengan 0, dan CLK sama dengan 1, KN plus 1-nya KN. Keterangannya mengingat. Dan saat J sama dengan 0, K sama dengan 1, CLK sama dengan 1, KN plus 1-nya 0. Keterangannya 0. Saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, CLK 1, KN plus 1 jadi KN atau strip, keterangan toggle. Selanjutnya yaitu flip-flop D. Next. Simbol dan gambar flip-flop D. Pada gambar A itu yaitu inputnya S strip J maupun CK dan inputnya R strip K, maka outputnya yaitu key dan key bar. Yang B yaitu D dengan CK, maka outputnya yaitu key dan key bar. Pada A itu yaitu rangkaian flip-flop D dan B itu simbol flip-flop D. Maka di bawahnya yaitu bisa dapatkan gambar tabel kebenaran. Next. Pengertian flip-flop D. Flip-flop D adalah hasil modifikasi SR dengan tambahan inverter node. Posisi ini berada di bagian input CLK yang menghentikan R. Ada input utama adalah D. Selanjutnya, rangkaian tersebut tetap menggunakan dua output serta konfigurasi yang sama dengan sistem SR. Dalam hal ini, output hanya dapat diubah di tepi jam, dan jika input berubah di lain waktu, output tidak akan terpengaruh. Next. Tabel kebenaran flip-flop D. Input D 0 dan input KN-nya itu 0, maka menghasilkan output KN plus 1-nya itu dapatkan 0. Jika D itu 0, KN-nya itu 1, maka output KN plus 1-nya itu 0. Input D 1, input KN-nya itu 0, maka output KN plus 1-nya itu 1. Jika input D yang 1 dan KN-nya 1, maka output KN plus 1-nya yaitu 1. Maka FFD disusun dengan menambahkan gerbang node antara input S dan R pada flip-flop SR berdeta atau antara J dan K pada flip-flop JK. Output dari flip-flop D tergantung dari sinyal clock JK. Next. 6. Flip-flop T. Simbol dan gambar flip-flop T. Gambar A yaitu rangkaian flip-flop T. Pada input J, clock JK dan input K, maka menghasilkan output key dan key bar. Pada B yaitu simbol flip-flop T. Pada inputnya T dan clock JK, maka menghasilkan output yaitu key dan key bar. Maka di bawahnya yaitu gambar dari flip-flop T. Next. Pengertian flip-flop T. Macam-macam flip-flop selanjutnya adalah tipe T yang hanya memakai satu input. Dari rangkaian dasar SR, input, set, dan reset dijadikan satu serta diberi akses langsung ke dua output secara terpisah. Ini merupakan sistem yang efektif untuk pengelolaan informasi yang statis dan jarang terjadi perubahan.
Jenis T ini memiliki kemampuan untuk melengkapi toggle, karena itulah nama lainnya adalah toggle flip-flop. Tabel kebenaran flip-flop T. Jika input T sama dengan 0 dan key N sama dengan 0, maka output key N plus 1 yaitu 0. Jika input T-nya ialah 0 dan key N sama dengan 1, maka output key N plus 1 sama dengan 1. Jika input T itu 1 dan key N 0, maka output key N plus 1 mendapatkan 1. Jika input T yaitu 1 dan key N sama dengan 1, maka output key N plus 1 sama dengan 0. Maka flip-flop T disusun menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi 1. Sehingga diperoleh flip-flop yang memiliki karakteristik membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah atau toggle. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Zul. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.